Halo warga, selamat datang di Poskesmas, Podcast Kesehatan Masyarakat Kalijiran. Podcast Kalijiran diinisiasi oleh Universitas Syahid Surakarta melalui Program Kemitraan Masyarakat tahun 2024 yang didukung penuh oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang podcast Kalijiran, sekarang kita di studio kami hadirkan tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Syahid Surakarta bersama saya Rahmalia dan teman saya Talita Egenswai. Halo Bapak Ibu, apa kabar nih? Halo, baik. Monggo disapa dulu warga-warga yang sudah bergabung di channel kita. Halo warga masyarakat Kalijiran, nama saya Ahmad Khairul Anwar, saya dosen di program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Syahid Surakarta. Halo warga Kalijiran, perkenalkan nama saya Anis Warni, saya dari program studi keperawatan Universitas Syahid Surakarta. Dan saya Erwin Kartinawati dari program studi Ilmu Komunikasi. Oke, untuk podcast Kalijiran ini sebenarnya tujuannya apa bisa diadani? Apa latar belakang dari program podcast Kalijiran gitu? Ya, jadi sebenarnya program podcast Kalijiran ini merupakan hasil analisis situasi yang kami lakukan sebelumnya dengan tim, dengan Bu Andi yang merupakan dosen dari program studi ilmu keperawatan, kemudian ada Pak Khairul yang dari program studi desain komunikasi visual. Jadi berangkat dari persoalan bahwa masih adanya kasus tentang tumbuh kembang anak yang terhambat, dalam hal ini adalah stunting. Nah, dan kasus stunting itu idealnya dalam suatu desa atau suatu wilayah itu nol, tetapi untuk wilayah desa ini masih terdapat kasusnya. Kami mencoba untuk membantu upaya pemerintah dalam menangani persoalan stunting ini dari disiplin atau bidang ilmu yang kami miliki masing-masing. Nah, selama ini untuk penanganan stunting itu masih dilakukan dari satu bidang ilmu. Sebenarnya untuk program pengabdian kepada masyarakat, terutama podcast Kalijiran ini merupakan lanjutan dari program kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan juga oleh tim Universitas Syahid Surakarta di tahun lalu, tetapi hanya melibatkan satu bidang ilmu dari perspektif ilmu kesehatan atau ilmu keperawatan. Nah, pada tahun ini untuk mempercepat penanganan kasus stunting kami melibatkan beberapa bidang disiplin ilmu yang tadi tidak hanya dari keperawatan tapi juga dari komunikasi dan kemudian juga dari desain komunikasi visual supaya penanganannya menjadi lebih cepat. Dalam hal ini selama ini penanganan baru dari bidang ilmu kesehatan aja kan, jadi kalau kami dari bidang ilmu komunikasi itu tujuannya supaya pesan cara mengatasi tentang stunting, informasi berkaitan dengan stunting itu penyebarannya menjadi lebih luas. Nah, kemudian kalau dari bidang disiplin desain komunikasi visual itu mengenai tampilan, mengenai teknologinya itu kami gabungkan sehingga penanganan informasi tentang stunting itu bisa tersebar kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih luas. Gitu ya Bu. Jadi ini kan berarti ada 3 bidang yang berbeda ya Bu. Kalau boleh tahu kita nih peran apa dari masing-masing Bapak Ibu untuk podcast Kalijiran? Oke, tadi sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, kalau penanganan tentang stunting itu kan baru dari perspektif satu bidang ilmu kesehatan. Nah, mungkin nanti juga bisa mohon dikoreksi kalau saya salah. Untuk penanganan kasus stunting selama ini kan baru menggunakan komunikasi intrapersonal, antar personal atau komunikasi kelompok ya Bu ya. Jadi kader mendatangi suatu lokasi atau suatu wilayah, kemudian melakukan ceramah, melakukan sosialisasi atau pembinaan. Nah, tapi itu juga hanya dari satu aspek berkaitan dengan kesehatan. Nah, itu memang komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok itu memiliki kelebihan karena kita ada ikatan emosional, ada ikatan kedekatan, empati juga muncul. Namun yang menjadi kekurangannya adalah penyampaian pesan itu menjadi lebih lambat, kurang cepat karena membutuhkan waktu, membutuhkan effort. Kalau wilayahnya sangat luas, nah itu kan berarti membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian dari perspektif
kami dari bidang ilmu komunikasi, dari bidang desain komunikasi visual mencoba membantu bagaimana penyebaran informasi untuk menangani stunting itu menjadi lebih cepat dan lebih luas dengan menggunakan teknologi. Dan podcast ini yang kemudian kami inisiasi, dan alhamdulillah kami berterima kasih kepada Dikti yang sudah memfasilitasi dari Jadi karena ada 3 bidang nih ya Bu, boleh nggak kita tahu apa sih peran masing-masing dari Bapak Ibu untuk podcast Kali Jirak ini? Kalau saya dari perspektif ilmu komunikasi itu membantu bagaimana pesan atau informasi-informasi penting berkaitan dengan penanganan stunting itu bisa tersampaikan menjadi lebih cepat, lebih luas. Nah, saya membantu masyarakat dalam hal pendampingan untuk pembuatan konten dan juga pelatihan berkaitan untuk produksi konten. Oke, dari perspektif ilmu kesehatan itu kita menyampaikan ya cara-cara atau kiat-kiat ya untuk mengatasi, kemudian mengatasi maupun mencegah terjadinya stunting pada anak. Terutama ini di desa Kali Jirak itu kan masih ada terjadi stunting. Jadi di sini perlu kita garis bawahi untuk pencegahannya ya ke depannya dan mengatasi yang sudah ada dari perspektif kesehatan itu. Dari perspektif desain komunikasi visual itu lebih kepada satu pengadaan alat, yang kemudian yang kedua adalah setting bagaimana kita mempersiapkan peralatan itu agar jadi satu studio podcast ini biar bisa lancar seperti apa settingannya. Kemudian yang paling penting adalah pelatihan, di mana nanti karena kita fokusnya adalah ibu-ibu PKK ya, ibu-ibu kader, jadi ibu-ibu kader posyandu, jadi ini butuh usaha lebih karena skill ya itu, karena ibu-ibu yang kita latih. Jadi bagaimana cara mengoperasikan kamera, bagaimana mengambil gambar atau kita menentukan komposisi gambar biar enak dilihat, kemudian bagaimana kita mengatur timing ketika siaran itu seperti apa, itu kan butuh nggak hanya sekali 2 kali latihan, pasti kan harus sering-sering, karena sekali lagi karena outputnya adalah audio visual, dalam artian adalah video dan video kesehatan. Jadi baik dari sisi isinya atau materinya tentang stunting itu, kemudian dari sisi teknisnya juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya biar outputnya itu maksimal, tidak hanya dari materinya saja tapi dari teknisnya, dari audio audio visualnya juga bagus seperti itu. Oke, jadi apa saja sih yang dilakukan untuk mencapai tujuan podcast Kali Jirak ini? Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Khairul ya sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang telah kami lakukan atau yang akan kami lakukan juga, karena memang kami telah melakukan beberapa pelatihan dan ini memang belum selesai. Tadi yang disampaikan sama Pak Khairul untuk membuat suatu produksi konten berkaitan dengan kesehatan, terutama upaya untuk menangani stunting itu ada beberapa pelatihan yang kami rencanakan, kami jadwalkan, beberapa sudah kami lakukan. Yang pertama pelatihan menjadi produser, kemudian pelatihan menjadi presenter, kemudian pelatihan menjadi scriptwriter, pelatihan menjadi kameramen, pelatihan tentang editing video, dan kemudian pelatihan tentang uploader. Jadi bagaimana mengupload konten yang telah diedit, yang telah diproduksi itu dalam platform digital, dalam hal ini adalah YouTube. Berarti kan sebenarnya sudah melakukan pelatihan ya Ibu. Itu pelatihan dari yang sudah dilakukan, kesannya gimana sih Bu? Wah, ini Pak Khairul yang paling banyak menerima hal-hal yang menyenangkan ini ya. Iya. Kalau pelatihan seperti yang saya bilang tadi, karena ini adalah kader, apalagi kader posyandu, ibu-ibu terutama gitu, dan usianya ya bisa dibilang tidak muda lagi, jadi ya sekali lagi harus butuh usaha lebih agar mereka benar-benar paham hal-hal, mulai dari hal-hal yang sepele saja begitu, cara mengoperasikan, cara menghidupkan kamera pertama,
kemudian cara mematikan kamera, kemudian bagaimana mengambil gambar ketika zoom out biar enak itu seperti apa, terus bagaimana mengatur. Di sini ada produser atau bisa bertindak juga sebagai sutradara, jadi mengatur si presenter sama si hostnya sama si narasumbernya biar kelihatan natural itu seperti apa, timingnya juga biar pas itu seperti apa. Nah itu sekali lagi butuh usaha lebih, butuh berkali-kali latihan biar semuanya itu bisa tercapai dengan maksimal. Tapi ya kalau Pak Fuli bilangnya gampang-gampang susah. Kalau saya lebih gampang-gampang menyenangkan gitu. Gampang menyenangkan ya, karena ya kami memaklumi karena beliau itu kan ini benar-benar baru kali pertama mengenal tentang kondisi studio, perawatan di studio. Tapi yang kami salut adalah semangat untuk belajar dari ibu-ibu itu sangat luar biasa. Mereka sangat antusias untuk belajar, mengenal sesuatu yang baru, tidak pantang menyerah, kemudian banyak bertanya, mau berusaha, dan mereka memiliki komitmen yang bagus untuk kesinambungan atau keberlangsungan dari podcast Kalijira. Karena bagaimanapun juga kami kan nanti hanya menginisiasi, dan kemudian keberlanjutan program ini akan tetap kami serahkan kepada masyarakat untuk keberlangsungannya. Alat juga kami serahkan kepada masyarakat, termasuk studio. Makanya pelatihan-pelatihan yang kami lakukan itu semacam awalan atau inisiasi untuk selanjutnya. Begitu program kami ini selesai, ini tidak mati, tapi beliau-beliau terus yang akan meneruskan. Oke, untuk Bapak Ibu, apa sih yang diharapkan untuk podcast Kalijira ini? Mungkin ya, yang diharapkan dari podcast Kalijira ini ya, terutama yang untuk masalah kesehatan dulu. Yang pertama itu stunting yang di sini kalau tidak salah itu agak kejadian 8. Itu bisa agar tidak ada ya, untuk tahun depan itu tidak ada. Dengan diadakannya podcast ini, jadi semua materi atau semua pencegahan dan sebagainya itu tersampaikan ke warga, tidak dengan cara yang lama ya, mungkin kita menghadirkan para kader untuk memberikan transfer ilmu ya ke para kader gimana cara pencegahannya. Tapi sekarang sudah ada podcast, kita bisa memberikan penkes atau pendidikan kesehatan itu melalui podcast. Ini lebih cepat, kemudian lebih mudah juga ya mungkin disampaikan ke warga seperti itu. Nanti Kalijira bisa lebih dikenal oleh masyarakat, apalagi dalam hal bagaimana mereka memproduksi konten kesehatan tentang stunting, penanganan stunting secara khususnya ya, dan secara umumnya bisa meningkatkan kesehatan mungkin. Begitu. Kualitas kesehatan masyarakat. Jadi gitu ya para warga, kan udah jelas nih apa itu Poskesmas, podcast kesehatan masyarakat Kalijira, latar belakang dan apa yang kita harapkan dari podcast Kalijira ini untuk masyarakat Kalijira maupun warga-warga yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk menyempatkan hadir bersama kami di sini menjelaskan tentang podcast Kalijira. Semoga podcast kita bisa diterima dengan baik dan warga-warga Kalijira juga bisa lebih menyebarluaskan penanganan stunting dan juga persoalan kesehatan untuk warga-warga Kalijira maupun warga-warga yang lainnya. Kalau gitu sampai di sini kayak tayangan kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya Poskesmas, podcast kesehatan masyarakat Kalijira. Sampai jumpa.